Kabel-kabel yang menggantung di langit Jakarta dituding belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap jaringan internet dan telekomunikasi terus meningkat setiap tahunnya. Fakta yang kita temukan, ternyata banyak kabel-kabel terbang sekarang ini bergentayangan begitu tanpa kontribusi apa-apa terhadap PAD. Di dalam satu tiang ke tiang itu banyak, bahkan bisa puluhan kabel-kabel yang sebagian besar ternyata sampah. Begitu tidak digunakan, sampahnya tidak dibuang, digantung begitu saja. Sehingga di beberapa tempat ada tiang-tiang yang udah over kelebihan beban, akhirnya jadi miring, bahkan kabelnya putus dan lain sebagainya. DPRD DKI Jakarta melalui Pansus Raperda Jaringan Utilitas mendorong dibentuknya tata kelola perkabelan di Jakarta dalam 20 tahun ke depan. Maklum, aturan yang ada saat ini dinilai sudah usang dan perlu mengikuti perkembangan zaman. Perda ini menjadi peraturan pemaksa supaya kabel-kabel di udara turun ke bawah tanah. Bawah tanah artinya kalau utilitasnya sudah terbangun. Pembangunan ini ada konsep ideal. Ideal dalam arti itulah jaringan utilitas terpadu, di situ listriknya, di situ limbahnya, di situ telekomunikasinya dan lain sebagainya. Jadi konsep yang kedua adalah memanfaatkan ruang-ruang di bawah trotoar kita. Sebagai aset, maka pemerintah daerah mendapatkan katakanlah sewa atau apa dari retribusi atau sewa. Kabel-kabel udara ini nantinya akan diturunkan ke dalam tanah dan ditempatkan pada saluran khusus berupa sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Pembangunan SJUT saat ini baru berlangsung di 2 kota besar seperti Jakarta dan Bandung. 65 operator pemilik kabel fiber optik telah menggunakan fasilitas ini di Jakarta. Jaringannya tersebar di 29 ruas jalan dengan total panjang sekitar 107 km. Secara teknis, kabel-kabel udara akan dimasukkan ke dalam pipa jenis HDPE. Para pemilik kabel akan dikenakan tarif mulai dari Rp15.000 hingga Rp636.000 per meter per tahun. Biaya tersebut tergantung ukuran dan kapasitas kabel yang digunakan. Penerapan tarif pada SJUT di satu sisi tentu akan membuat jaringan kabel menjadi bersih dan rapih serta potensi cuan bagi pendapatan daerah. Di sisi lain, upaya ini secara tidak langsung akan berdampak pada membengkaknya biaya internet dan telekomunikasi. Dampaknya bagi para penyewa ini apa? Untuk pembebanan ke customer itu kita tidak serta-merta, artinya ketika kita ada biaya kos tinggi langsung dibebankan gitu kan. Tidak, balik ada strategi lain lah, menggantikan dalam tanda kutip ya biaya yang kita keluarkan untuk pemindahan kabel udara ke kabel tanah. Konsekuensinya apa, Mas? Konsekuensi yang paling utama sih lebih rapih ya, Mas. Kalau di luar itu misalnya apakah jadi ada beban? Itu udah pasti, karena biayanya udah dua kali lipat lebih mahal ya, lebih mahal, lebih tinggi, dan untuk maintenance-nya pun lebih sulit. Selain konstruksi kabel bawah tanah, pembangunan tiang utilitas terpadu juga disiapkan. Dari data Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta, jumlah tiang utilitas yang tersedia saat ini baru sekitar 132 tiang. Dan yang terpasang baru sekitar 27 tiang, mencakup 712 meter panjang jalan. Lokasinya tersebar di sebagian wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Kondisi sekarang itu, semua operator yang mau memasang, yang di bawah tanah, itu dikenakan retribusi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun adapun kondisi existing yang sudah terlanjur kabelnya di udara, itu yang kita lakukan penata. Nah, prosesnya panjang karena dalam satu penurunan kabel udara di suatu titik lokasi itu banyak operator yang terlibat. Nah, penurunan itu membutuhkan waktu ya, ada pekerjaan fisiknya, kemudian ada kerjaan boring, pemasangan sabdak, kemudian penurunan kabel, dan itu harus dilakukan secara bertahap.
Dalam 5 tahun terakhir, Dinas Bina Marga mengklaim telah melakukan relokasi jaringan utilitas kabel udara ke dalam tanah sepanjang 209 km lebih. Lokasinya mencakup 166 ruas jalan. Sementara dalam 5 tahun ke depan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan dapat menurunkan kabel sepanjang 328 km yang tersebar di 193 ruas jalan. Perlu diketahui, saat ini panjang jalan di Jakarta mencapai 6.505 km. Ya, butuh waktu sekitar 95 tahun lebih untuk menata kota Jakarta agar terlepas dari lilitan kabel kusut yang selama ini mendera. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.